Stok ekspor CPO ke Uni Eropa, Indonesia dan Malaysia wajib kompak. Indonesia dan Malaysia sebagai produsen sawit terbesar di dunia harus kompak dalam mengendalikan pasar CPO termasuk dalam menghadapi Uni Eropa. Direktur Segara Institut Peter Abdullah Rejalam mengatakan jika kedua negara kompak, maka akan mendapatkan keuntungan yang besar, terutama dalam menghadapi Eropa. Kalau Indonesia dan Malaysia kompak mengatur suplai CPO, termasuk dengan menghentikan ekspor CPO ke Eropa, harga CPO akan terjaga tinggi. Eropa akan kehilangan pasokan CPO. Industri mereka akan terganggu, ujar Peter. Selain itu, dia menegaskan Indonesia tak perlu takut akan digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization, WTO. Pasalnya, lanjut dia, CPO ditolak oleh Uni Eropa dengan alasan lingkungan. Lebih jauh, jika Indonesia memblokir CPO ke Uni Eropa, maka tidak ada alasan untuk Uni Eropa menggugat ke WTO. Itu kan memang keinginannya Eropa. Nggak usah khawatir dengan WTO, jelasnya. Malaysia baru-baru ini tengah mempertimbangkan untuk menghentikan ekspor CPO ke Uni Eropa, sebagai tindakan balasan terhadap aturan deforestasi Uni Eropa yang diberlakukan pada awal Desember lalu. Malaysia, produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia akan mempertimbangkan untuk menghentikan ekspor ke Uni Eropa sebagai pembalasan atas peraturan deforestasi baru blok tersebut, kata Wakil Perdana Menteri Malaysia Fadilah Yusof, melansir Bloomberg. Menurutnya, peraturan tersebut adalah tindakan untuk menutup akses pasar CPO. Malaysia sendiri berencana untuk berdiskusi dengan Indonesia mengenai opsi penghentian pengiriman CPO ke Uni Eropa. Itu adalah salah satu opsi bagi kami, tetapi kami harus berdiskusi dulu dengan Indonesia, ujarnya. Fadilah Yusof yang juga merupakan Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia menilai, kerjasama yang kuat antar kedua negara menjadi sangat penting untuk mengatasi hambatan perdagangan dan kampanye negatif terhadap minyak sawit. Kita akan memiliki satu suara yang lebih kuat jika kita bergandengan tangan dengan Indonesia, pungkasnya. Pengamat ekonomi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Prof. Dr. Edi Suratman menilai kebijakan pembatasan ekspor minyak sawit mentah crude palm oil (CPO) dan mandatori program campuran biodiesel 35% B35 menguntungkan petani sawit di Kalimantan Barat. Kebijakan yang ada sudah diperhitungkan pemerintah. Pembatasan CPO sangat baik yang juga sejalan dengan B35 di mana membutuhkan minyak mentah sawit tersebut dalam jumlah cukup besar. Kebijakan yang ada bisa menstabilkan harga dan petani tentu diuntungkan, ujarnya. Ia mengatakan kebijakan yang ada juga sangat didukung gabungan pengusaha kelapa sawit (GAPI) dan petani sehingga hal itu semakin meyakinkan ke depan industri sawit kembali bangkit. Harga sawit akan kembali naik, apalagi dikaitkan dalam produksi sawit di Indonesia termasuk di negara Malaysia. Negara tetangga produksi turun kita bisa mengambil pasarnya, papar dia. Terkait Kalimantan Barat, sawit sudah menjadi merek bagi daerah ini karena sudah menjadi nyawa ekonomi Kalbar. Kehadiran perkebunan sawit saat ini bukan hanya diusahakan perusahaan tapi petani swadaya. Sehingga maju dan mundurnya ekonomi tidak terlepas dari peran sawit. Untuk itulah kebijakan terkait sawit harus dicermati jangan sampai mengganggu perekonomian kita. Kalau ada perkembangan permintaan dunia menurun dan mendorong permintaan harga harus diperhatikan betul. Pemerintah provinsi harus cermat betul perekonomian dan kebijakan menjaga stabilisasi sawit. Hal ini karena stabilitas harga bisa menjaga ekonomi Kalbar, papar dia. Ia menambahkan, sawit bakal menjadi komoditi bagi hasil dan Kalbar sangat diuntungkan sebagai daerah penghasil. Namun harus terus dicermati dari peraturan pemerintah PP, dana bagi hasil baik itu bagaimana hasilnya apakah berdasarkan luas kebun, produksi atau kombinasi luas dan produksi. Kemudian cermati, bagaimana keuangannya untuk masuk provinsi dan kabupaten. Kalau PP itu terrealisasi pada 2023, akan ada tambahan pendapatan daerah di Kalbar. Berharap pemerintah provinsi dan kabupaten bisa memanfaatkan ini untuk kemajuan petani dan daerah, jelas dia. Yeah.